teman-teman, baiklah saya akan memulai mempresentasikan materi yang berjudul Teologi dalam Islam. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga akidah dan keyakinan. Jadi di agama Islam itu tidak hanya mengatur ibadah saja, tapi diimbangi dengan akidah dan keyakinan umatnya. Kajian tentang ketuhanan dan keimanan disebut teologi Islam atau ilmu kalam, yang menjadi dasar penting studi Islam. Kajian ini membantu umat Islam seperti kita memahami ajaran agama secara lebih mendalam, memperkuat keimanan, dan mengembangkan pemikiran kritis dalam menghadapi berbagai perbedaan pandangan dan tantangan zaman. Kita masuk ke A, pengertian teologi dalam Islam. Apa sih teologi dalam Islam itu? Teologi dalam Islam adalah ilmu yang membahas tentang akidah dan keimanan seperti keberadaan Allah, sifat-sifatnya, kenabian, wahyu, hari akhir, serta takdir dan kebebasan manusia. Jadi, teologi dalam Islam ini membahas tentang ilmu keimanan, kepercayaan. Jadi kayak kita tuh membahas tentang kepercayaan kita. Kayak contoh keberadaan Allah. Gak mungkin kan kita lihat Allah itu memakai mata kita. Pasti dengan keimanan, dengan kepercayaan. Makanya kita harus belajar teologi dalam Islam. Dalam Islam, teologi dikenal sebagai ilmu kalam yang berkembang untuk menjawab perbedaan pemikiran dan mempertahankan ajaran akidah. Kajian ini menggunakan sumber Al-Quran, hadis, serta pendekatan rasional dan filosofis untuk menjelaskan dan menjaga kemurnian ajaran keimanan. Baiklah, kita lanjut yang B, sejarah lahirnya persoalan teologi dalam Islam. Sejarah lahirnya persoalan teologi dalam Islam itu bermula dari wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, guys. Ketika Nabi masih hidup, persoalan keimanan dan ajaran agama langsung dijelaskan oleh beliau, sehingga tidak banyak terjadi perdebatan antara umat Islam, antara kepemimpinan pada masa itu. Tapi setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad, malah umat Islam mulai menghadapi berbagai persoalan, terutama mengenai kepemimpinan umat. Perbedaan pendapat ini semakin berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang berselisih dengan Muawiyah I dan memicu terjadinya perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Di konflik tersebut muncullah aliran-aliran lain, guys. Muncullah kelompok-kelompok lain seperti kelompok Khawarij yang berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Ini sangat bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya guys. Perdebatan tentang iman, dosa besar, dan kehendak manusia kemudian melahirkan berbagai aliran teologi seperti Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kita sekarang, kayaknya kita menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah deh. Selain faktor politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan interaksi umat Islam dengan pemikiran luar seperti filsafat Yunani juga mendorong para ulama merumuskan ajaran akidah secara lebih sistematis yang kemudian dikenal sebagai ilmu kalam. Beberapa aliran penting tersebut antara lain Khawarij yang menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Ada pula Murji'ah yang berpendapat pelaku dosa besar tetap mukmin dan penilaiannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ada Mu'tazilah yang menekankan penggunaan akal dalam memahami agama dan menilai pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir. Selain itu ada Asy'ariyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dengan menggabungkan dalil akal dan wahyu, serta Maturidiyah yang terakhir yang dipelopori oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan juga menggunakan akal tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan hadis, dan masih banyak yang lainnya, guys. Selanjutnya D, ajaran-ajaran dalam teologi Islam. Teologi dalam Islam atau ilmu kalam membahas pokok-pokok keimanan atau akidah yang menjadi dasar keyakinan umat Islam seperti kepercayaan kepada Allah, para nabi, wahyu, dan hal-hal gaib yang tidak terlihat, ya. Salah satu ajaran utamanya adalah tauhid, yaitu keyakinan atau kepercayaan bahwa Allah Maha Esa, Allah itu satu dan tidak ada Tuhan selain Dia, seperti syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selain itu, teologi Islam juga membahas kenabian atau nubuwah, yaitu keyakinan bahwa Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan wahyu, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Wahyu tersebut menjadi pedoman hidup umat manusia yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, teologi Islam juga mengajarkan tentang hari akhir, yaitu hari kebangkitan manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sering dikenal sebagai hari kiamat, ya. Itu hari kiamat yang kubro. Terus, ajaran lainnya adalah qada dan qadar, takdir kita yang udah ditulis di Lauhul Mahfuznya. Ajaran lain terus yang menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun manusia tetap memiliki usaha, ikhtiar, dan tanggung jawab. Teologi Islam juga menekankan hubungan antara iman dan amal, yaitu bahwa keimanan tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan melalui perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. Emangnya dalam hati itu penting, tapi kita harus mengimbangi dengan perbuatan kita. Kita punya niat dan juga perilakunya. Percuma kalau kita punya niat tapi perilakunya tidak seperti niat kita. Kita sampailah pada kesimpulan. Teologi dalam Islam adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar keimanan. Keimanan itu kepercayaan, seperti ketuhanan, adanya Allah itu Maha Esa, kita harus mempercayainya. Yang kedua, kenabian, bahwa Allah itu mengutus para nabi untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Terus wahyu hari akhir dan takdir tadi. Qada dan qadar. Ilmu ini dikenal sebagai ilmu kalam dan bertujuan untuk memperkuat atas serta mempertahankan akidah umat Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW.
Persoalan teologi muncul setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena perbedaan pemahaman dan konflik politik yang kemudian melahirkan berbagai aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, dan masih banyak lagi. Melalui teologi, umat Islam dapat memahami ajaran akidah dengan lebih mendalam dan tetap menjaga keimanan. Dadah. Untuk para penonton yang sudah menonton video saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye-bye.